Halo, selamat datang kembali. Pernah nggak sih Anda ngerasa kalau sukacita yang paling dalam itu justru datangnya dari kesedihan yang paling pahit? Hari ini, kita bakal bedah satu ide yang kuat banget. Gimana caranya, duka itu bukan akhir, tapi justru bisa jadi jembatan menuju sukacita yang sejati. Yuk, kita mulai? Oke, sumber inspirasi kita hari ini datang dari selembar renungan harian ini. Kelihatannya sederhana ya, tapi jangan salah. Di dalam teks yang singkat ini ada sebuah janji transformasi yang luar biasa. Mari kita bongkar sama-sama. Nah, ini dia pertanyaan utamanya yang bakal jadi pemandu kita. Kenapa ya? Kenapa kita kadang harus ngelewatin lembah yang gelap dulu, baru bisa benar-benar nikmatin indahnya puncak kebahagiaan? Yuk, kita cari jawabannya bareng-bareng. Baiklah, kita masuk ke bagian pertama. Hal pertama yang perlu kita pahami adalah duka yang kita alami ini, menurut sumber kita, bukanlah sesuatu yang terjadi secara acak. Tapi ini adalah sesuatu yang memang sudah diperkirakan akan terjadi. Nah, ini dia jantung pembicaraan kita. Janji utamanya ada di sini. Coba deh, perhatikan baik-baik kalimatnya. Ini bukan janji untuk menghapus kesedihan loh, tapi janji kalau kesedihan itu akan diubah. Ini sebuah perbedaan yang penting banget. Jadi poin utamanya adalah ini, merasakan duka cita itu bukan berarti kita gagal atau kalah. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah fase yang udah diprediksi, semacam jembatan, sebuah transisi yang emang harus kita lewati untuk sampai ke tujuan yang jauh lebih besar. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana caranya kita bisa paham janji yang kedengarannya abstrak ini? Nah, untuk menjelaskannya ada sebuah analogi yang sangat kuat dan bisa dipahami semua orang. Mari kita lihat. Analogi yang dipakai itu jenius banget, yaitu proses melahirkan. Kenapa? Karena ini metafora yang sempurna tentang bagaimana sukacita terbesar justru bisa lahir dari rasa sakit yang paling hebat. Ini kan pengalaman universal yang semua orang bisa mengerti, dari zaman dulu sampai sekarang. Di slide ini, kita bisa lihat visualnya dengan jelas. Ada dua langkah. Langkah pertama, penderitaan. Rasa sakit, duka cita yang luar biasa selama proses persalinan. Tapi kemudian, lihat transisinya ke langkah kedua, sukacita. Begitu si bayi lahir, muncul kegembiraan yang begitu besar, sampai-sampai rasa sakit yang tadi seolah-olah terlupakan. Nah, inilah gambaran transformasinya. Tadi kan teorinya ya. Sekarang, gimana prakteknya di kehidupan nyata? Yuk, kita lihat sebuah kisah nyata yang diambil dari teks sumber kita untuk melihat prinsip ini bekerja. Kita akan melihat kisah Santo Paulus di kota Korintus. Ini penting karena kisah ini membuktikan kalau konsep yang tadi kita bahas itu bukan cuma teori di atas kertas, tapi beneran dialami oleh manusia dalam situasi yang sangat menantang. Coba deh bayangin posisi Paulus. Dia lagi ada di kota yang sama sekali nggak ramah. Dia dimusuhi, dilawan, dan yang lebih penting lagi, dia ngerasain ketakutan yang mendalam. Manusiawi banget kan? Mungkin kita juga pernah ngerasain hal yang mirip dalam hidup kita. Nah, di tengah-tengah ketakutannya itu, pas lagi di titik terendahnya, dia dapat pesan ini. Ini nih turning point-nya. Bukan perintah untuk lari atau menghindar, tapi sebuah peneguhan yang luar biasa. Aku ada di sini sama kamu. 3 kata ini yang mengubah segalanya. Dan coba lihat dampaknya. Rasa takutnya itu nggak langsung lenyap, tapi diubah jadi keberanian. Duka citanya karena situasi yang sulit, diubah jadi kekuatan buat bertahan. Inilah prinsip duka menjadi suka yang sedang bekerja di dunia nyata. Jadi sukacita yang lagi kita omongin ini sebenarnya kayak gimana sih? Yuk kita dalami lagi karena ini ternyata bukan sukacita yang biasa dan nggak bergantung sama keadaan di sekitar kita. Oke, ini definisinya penting banget. Sukacita sejati itu bukan berarti hidup kita bebas masalah. Bukan juga perasaan senang karena semua hal berjalan lancar. Justru sebaliknya. Sukacita sejati adalah sebuah keyakinan yang dalam banget kalau kita nggak pernah sendirian, bahkan saat lagi ada di tengah badai sekalipun. Nah, perbandingan di slide ini menjelaskannya dengan sangat baik. Kebahagiaan duniawi itu seringkali kayak perahu kertas. Rapuh, gampang banget oleng kalau kena ombak masalah. Tapi, sukacita sejati yang kita bahas ini lebih kayak jangkar kapal yang kuat. Mau badai segede apapun di permukaan, jangkar itu tetap kokoh di dasar laut, bikin kita tetap stabil. Teks sumber kita ditutup dengan sebuah doa yang indah. Ini pada dasarnya adalah sebuah ajakan buat kita semua. Sebuah permohonan untuk dikasih kekuatan supaya kita juga bisa punya jangkar sukacita yang kokoh ini. Yang lahir dari keyakinan kalau kita nggak pernah sendirian. Dan sebagai penutup, saya mau tinggalkan satu pertanyaan ini untuk kita renungkan. Setelah kita paham kalau duka itu bisa jadi jalan menuju sukacita, gimana ya caranya kita bisa membawa keyakinan ini ke dalam tantangan kita sehari-hari? Mungkin ada satu langkah kecil apa yang bisa kita ambil hari ini.
Untuk mulai melihat badai kita dengan sudut pandang yang sedikit berbeda,